Itu genetik. Kalau kecerdasan intelektual itu genetik. Paling yang bisa membantu itu kerajinan dia dan kedisiplinan dia. Tapi kalau kecerdasan emosional itu harus dibentuk. Harus dibentuk dia bukan bawaan. Dalam artian begini, orang tuanya punya akhlak buruk, apakah anak juga akan berakhlak buruk secara genetik? Tidak. Kalaupun dia berakhlak buruk karena orang tuanya mengajarkan, memberikan contoh. Ada? Artinya apa? Diajarkan, dibentuk. Nah, artinya untuk membentuk kecerdasan emosional itu harus dari sejak dini. Hal yang sederhana sebenarnya. Contoh ketika dia mau berangkat sekolah, latih dia, nah sebelum berangkat sekolah baca doa dulu ya. Kalau dia belum bisa, baca bersama orang tuanya. Setelah itu apa yang kita ajarkan? Ucapkan salam. Setelah ucapkan salam, biasakan anak mencium tangan orang tuanya sebelum berangkat. Itu melatih kecerdasan emosional, kepekaan dia nantinya terhadap sesama. Begitu pulang juga sama. Kalau saya punya aturan tersendiri. Saya di rumah saya ada 7 orang, Pak. Jadi saya punya anak asuh 4, perempuan 1, laki 3, anak saya 3. Itu laki semua. Yang 3 itu anak kuliah yang dibantu, karena istri saya juga dosen kan di situ. Saya punya aturan. Sebelum mereka tinggal di rumah saya, sudah saya buat aturan dulu. Sanggup enggak? Dia bilang sanggup, oke, sama-sama kita bangun. Jadi ketika yang dewasa pun masuk rumah nggak salam, saya suruh keluar, Pak. Ulang lagi. Saya melakukan seperti itu semuanya sama. Ulang lagi kalau dia nggak salam. Keluar baru masuk dia salam. Nah begitu salam apa yang harus dilakukan? Cari kedua orang tuanya. Itu tanamkan, Pak. Ke anak itu. Jadi sesibuk apapun orang tua, begitu anaknya datang, itu pun harus sambut. Supaya apa? Dia merasa ada kehangatan, ada kontak batin. Jadi ketika anak pulang sekolah disambut oleh orang tuanya, maka nanti begitu dia dewasa, dia akan selalu mencari orang tuanya dalam kondisi sibuk apapun. Bahasa sederhananya, ketika dia mempunyai kesibukan apapun, ketika orang tuanya menelepon, dia usahakan, dia batalkan itu, dia dahulukan orang tuanya. Tapi kalau dari kecil nggak pernah melakukan seperti itu, orang tuanya mengeluh pun bisa diabaikan. Dia pura-pura sibuk aja di luar. Karena kepedulian ini tidak dibangun, kecerdasan emosionalnya tidak dibangun dari kecil. Itu hal yang sederhana. Gak apa-apa sambil cuci piring ibunya sambil masak. Nah ganti bajunya dulu ya, yang penting terlontar. Kalau sudah ganti baju gantung ya nak. Dimana tempat tasnya nak? Keluarkan kata-kata itu. Jangan begitu anaknya tasnya dilempar di kasur, topinya dilempar di kasur, ibunya diam saja atau ayahnya diam saja, itu salah, Pak. Jadi begitu kita lihat anaknya tasnya tidak ditempatkan pada tempatnya, jangan kita yang angkat. Nah, letakkan tasnya di tempatnya ya. Itu kita sedang membangun kecerdasan emosional. Karena intinya yang kita harapkan dia bisa memposisikan dirinya nanti begitu masuk dunia luar. Dunia luar itu sangat kejam kalau kita nggak didik anak kita dari sekarang. Jadi sebenarnya tanpa psikotes pun kalau kita bisa mencerna itu bisa, sudah kita latih dari awal. Hal yang sederhana itu memang. Anak perempuan usahakan dekat dengan orang tuanya, ayahnya. Kalau ayahnya tidak dekat dengan anak perempuannya, biasanya dia akan mencari di luar. Anak laki-laki dekat dengan ibunya, itu psikologisnya akan terbangun. Itu sederhana, hal yang sederhana loh. Biasakan mengusap kepala anak, itu hal yang sederhana. Itu hal yang sederhana. Biasakan memberikan pelukan kepada anak. Karena ada apa? Rasa kenyamanan dalam batin dia yang tidak mampu dia ungkapkan dengan kata-kata. Itu hal yang sederhana, hal yang kecil-kecil aja itu. Dan tanpa kita sadari kita sedang membangun rasa percaya diri dia di luar sana nanti. Ini yang harus kita bangun. Memang kalau pengen detailnya itu memang tes psikotes. Itu memang kalau kita ingin mengetahui, karena psikotes itu bukan hanya intelijensinya saja. Itu ada kecerdasan emosional nanti akan muncul tuh. Biasanya kan begini, kalau anak itu sangat keras, biasanya anak itu sangat dimanja oleh orang tuanya. Anak yang sangat dimanja itu pasti dia punya keras kepala. Itu bisa dirubah sejak kecil.
Tapi anak yang penuh dengan kedisiplinan, anak yang penuh itu biasanya dia lebih bijaksana di luar dalam menyikapi sebuah masalah. Tidak terburu-buru. Anak yang dimanja biasanya lebih egois dia di luar, maunya menang sendiri. Itu reaksi yang muncul secara psikologis dia. Atau anak yang penuh tekanan di rumah. Anak yang penuh tekanan di rumah itu akan di luarnya dia akan meledak-ledak. Sangat emosional. Emosi itu sangat bagus, tapi kalau emosional itu tidak bagus. Itu tanpa kita sadari. Kita kan sering melihat itu. Anak-anak marah-marah sama orang tuanya, bahkan mukul-mukul orang tuanya dan lain sebagainya, atau sampai tantrum nangis. Itu kenapa? Biasanya anak itu kurang sentuhan orang tua. Sederhana, dipeluk, usap-usap kepalanya, itu sederhana saja. Karena anak kalau sampai nangis sampai tantrum itu sangat tidak bagus itu. Itu harus dikendalikan itu, jangan sampai dia tantrum selanjutnya. Karena kalau tantrumnya dibiarkan itu keras kepala. Biasanya pelawan sama orang tua nantinya itu. Mulai besar dia melawan sama orang tua. Dan dia ada rasa ketidakpedulian sama orang tua. Bahasa kasarnya terserah lo mau ngapain. Yang penting gue senang. Nah itu nanti begitu tuh. Itu tanpa kita sadari itu. Dan itu kasus di luar sangat banyak itu terjadi. Dan yang selanjutnya jangan dibiasakan membela anak. Apalagi di depan umum. Lebih baik kita diam dulu. Kalau kita macam ngobrol nanti. Atau ketika kita menegur anak jangan dibiasakan depan umum. Panggil dia, bawa dia ke kamar atau apa. Nah, tadi kamu salah ngomong seperti itu. Itu harus kita sampaikan. Dan setelah itu biasakan setiap kali kita menegur, setiap kali kita memberikan nasihat kepada anak, akhiri dengan pelukan. Rangkul dia. Itu biasakan seperti itu. Karena akan muncul sebuah kehangatan, kontak batinnya nanti chemistry-nya nyambung. Karena anak yang nyaman itu biasanya dia kan di luar akan bahagia, dia akan mampu menyelesaikan problem-problem yang muncul, dia akan mampu menghadapi tekanan di luar. Itu biasanya anak yang mendapatkan kenyamanan, kehangatan di dalam rumah. Ini penting sekali. Yang selanjutnya kebiasaan buruk itu terjadi menggosip ibu-ibu tanpa disadari. Anaknya mendengar itu. Nah itu akan memunculkan anaknya pun akan melakukan hal yang sama ya. Mungkin seperti itu Pak. Itu yang harus mulailah dari hal-hal yang sederhana saja dulu. Sebenarnya kan untuk mendidik itu nggak perlu mahal, tapi perlu continue rutinitas kita. Hal yang sederhana, membiasakan. Yang paling penting yang kita tumbuhkan membangkitkan rasa percaya diri dalam kondisi apapun. Jadi nanti dia kondisi katakanlah faktor ekonomi orang tua, fisik dan sebagainya, ketika kondisinya kuat, dia akan mampu menghandle itu di luar. Dan pasti dia tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Dan dia kesadaran yang muncul. Jadi kesadaran inilah yang harus kita bangun di dalam diri anak kita supaya dia tidak melakukan hal-hal yang negatif. Nah itu mungkin